Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Ada Dia Dalam Diriku. Cerita yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Wins. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak usah lama-lama lagi. Mari kita simak ceritanya. Satu minggu sudah berlalu, kematian Pak Linggar belum juga menemui titik terang. Siapa pelaku dan apa motifnya? Sekarang ini Kapten Cahyo malah merasa semakin bingung saat membuat skema peristiwa kriminal yang sekarang sedang dihadapinya. Dengan berkembangnya peristiwa yang ternyata fiktif tentang pembunuhan Mr. Leon, semakin membuat lingkaran peristiwa kriminal ini semakin absurd. Tiba-tiba telepon kantor berdering. Ada laporan masuk bahwa terjadi lagi insiden di apartemen yang sama dengan Pak Linggar. Tanpa membuang waktu, mereka meluncur di apartemen itu. Ternyata sampai di sana mereka menemukan bahwa Mr. Leon telah terbunuh di tangga darurat. Dan yang lebih mengherankan, bahwa ternyata luka yang berada di tubuh Mr. Leon sama dengan luka yang terdapat pada Pak Linggar. Serta terdapat kalung berbandul bentuk hati berwarna merah yang tergenggam erat di tangan Mr. Leon. Hal ini membuat Kapten Cahyo beranggapan bahwa pelaku pembunuhan Linggar dan Mr. Leon orang yang sama. Namun siapakah dia? Apakah motifnya? Semua masih serba misterius. Pagi itu terasa dingin, rasa kantuk masih begitu hebat menyerangnya, membuat Dita menjadi malas-malasan untuk bangkit dari tempat tidur dan berangkat ke tempat kerja. Entah mengapa tubuhnya terasa sangat capek, terasa sakit di sana-sini. Ia merasa seperti telah melakukan hal yang sangat luar biasa melelahkan. Dan yang membuatnya terkejut saat ia bangun dari tempat tidurnya, melihat bahwa di baju yang ia pakai ada percikan noda darah. Noda darah siapa ini? Kenapa bisa menempel di bajuku? Padahal aku tidak pergi kemana-mana, hanya istirahat di tempat tidur. Dita berdiri di depan kaca, seraya memperhatikan dirinya sendiri dengan penuh rasa heran yang luar biasa. Kematian Mr. Leon memperumit misteri yang tercipta di kasus pembunuhan kali ini. Belum lagi pembunuhan Pak Linggar terkuak. Ini muncul Mr. Leon yang terbunuh dengan luka yang nyaris sama dengan luka Linggar. Akhirnya Kapten Cahyo memutuskan untuk menggeledah perumahan yang ditempati oleh satpam apartemen. Seluruh sudut kamar prayoga mereka geledah dengan seksama. Namun setelah mereka melakukan penggeledahan, betapa terkejutnya mereka bahwa ternyata di rumah prayoga mereka menemukan beberapa benda yang bisa dijadikan sebagai petunjuk dalam kasus ini. Kapten, lihat ini! Suseno, anak buahnya, mengangkat kalung berbandul merah. Kapten Cahyo yang melihat benda itu sangat terkejut. Bukankah kalung ini mirip dengan kalung yang tergenggam di setiap korban pembunuhan? Gumam Kapten Cahyo seraya melihat-lihat dan mengamati kalung yang sekarang berada di genggamannya. Mungkinkah prayoga pembunuhnya? Desis Kapten Cahyo. Kerutan dahinya semakin menguat. Berbagai spekulasi muncul di kepalanya. Kesamaan laporan Dita sebelumnya walaupun fiktif, tetapi pada akhirnya menjadi kenyataan. Hal itu membuat Kapten Cahyo memutuskan untuk menemui Dita. Mereka pun sepakat untuk bertemu di sebuah kafe. Siang itu Kapten menghampiri Dita yang terlebih dahulu di lokasi. Kapten Cahyo tersenyum seraya menyalami Dita. Sejujurnya ia merasa penasaran dengan cerita Dita sebelumnya. Mengapa? Jika itu hanya hayalan Dita, ternyata Mr. Leon benar-benar terbunuh. Lebih hebatnya lagi benda yang berada di dalam genggaman Mr. Leon. Kalung berbandul, berbentuk hati, berwarna merah, juga ditemukan berada di rumah satpam apartemen. Semua yang terjadi benar-benar seperti serba kebetulan. Hai Mbak Dita, apa kabar? Kapten Cahyo menyapa Dita. Terima kasih Kapten, ada apakah Anda memanggilku?
Dengan suara lembut Dita menyauti pertanyaan Kapten Cahyo, sementara raut wajah manisnya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Tidak ada apa-apa Mbak Dita, aku hanya heran dengan segala sesuatu yang secara kebetulan bisa terjadi. Laporan Mbak Dita tentang Mr. Leon yang pertama ternyata tidak benar. Mr. Leon masih hidup. Namun sekarang ternyata ia menemukan ajalnya sesuai dengan laporan Mbak Dita. Kapten Cahyo menceritakan segala persepsinya, seraya fokus memperhatikan raut wajah Dita. Sementara itu Dita hanya tersenyum setelah mendengar semua penjelasan Kapten Cahyo. Entah mengapa Kapten Cahyo melihat Dita menjadi sosok yang berbeda. Ia yang tadinya lemah lembut dan nampak tidak bersemangat, tiba-tiba mendongakkan kepalanya dan dengan percaya diri yang tinggi menjawab pertanyaan Kapten Cahyo. Aku tidak mungkin salah lihat Kapten Cahyo. Seandainya yang terlihat hanya dalam mimpi, aku yakin mimpi itu yang hadir dalam nyata. Jawab Dita sambil tersenyum misterius. Maksud Mbak Dita? Maksudku sudah jelas Kapten Cahyo, silahkan maknai sendiri. Dita tersenyum manis seraya bangkit dari tempat duduknya. Saya permisi dulu Kapten, ada pekerjaan penting yang harus saya kerjakan saat ini. Dita meraih kunci mobil yang berada di atas meja dan bergegas keluar. Tersenyum sebentar ke arah Kapten Cahyo, lalu berjalan ke arah parkir meninggalkan Kapten Cahyo yang semakin diselimuti dengan kebingungan yang luar biasa. Akhirnya penemuan kalung berbandul hati berwarna merah di kamar satpam membuatnya diperiksa secara intensif di markas kepolisian. Namun sejauh ini setelah pemeriksaan yang dilakukan selama berjam-jam, ternyata Prayoga bersikukuh menolak semua yang disangkakan kepadanya. Dan karena pihak kepolisian belum memiliki cukup bukti yang kuat, Prayoga tidak ditahan. Ia diperbolehkan pulang tetapi tidak boleh bepergian keluar kota. Semua hal yang menimpanya membuat Prayoga merasa dendam kepada Dita yang menurutnya berusaha menjebaknya. Ia merasa harus menemui Dita menyelesaikan semua permasalahan ini. Ia tidak mau menjadi korban dari jebakan yang diciptakan oleh Dita. Prayoga tidak habis pikir mengapa ia bisa terlibat bahkan terjerumus di dalam peristiwa yang memang ia merasa bahwa ia tidak bersalah sama sekali. Dengan dendam dan kemarahan yang luar biasa, akhirnya ia sengaja menunggu Dita di tempat parkir kantornya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Dari kejauhan ia melihat Dita berjalan seorang diri menuju mobilnya. Saat Dita mulai mendekat, tiba-tiba ia merasa ada dua tangan kekar yang merengkuknya dari belakang. Dengan kekuatan yang luar biasa hebatnya, sehingga ia tidak bisa bergerak. Diam kau, ikut denganku perempuan tidak tahu diri. Dita mengenali suara itu. Iya, itu adalah suara Prayoga, satpam di apartemennya. Kamu mau apa, Prayoga? Mengapa kamu melakukan semua ini kepadaku? Dita berusaha menjerit, tetapi sesaat kemudian, ia tidak bisa bergerak dan bersuara karena mulutnya dibekap oleh Prayoga. Semakin lama rengkuhan itu begitu kuat sehingga membuat Dita tidak mampu melepaskan diri. Dita berhasil menggigit tangan Prayoga yang membekapnya, sehingga tangan Prayoga terlepas, tapi tidak dengan rengkuhannya. Lepaskan aku! Tolong! Dita hanya bisa bersuara lemah. Ia tidak tahu lagi kemana mobil itu akan membawanya, sebab matanya ditutupi oleh selembar kain berwarna gelap. Perempuan itu hanya bisa diam tanpa ingin terus memancing kemarahan Prayoga. Karena dengan begitu ia bisa menghemat tenaga untuk sesuatu yang tak terduga nantinya dalam rangka usahanya untuk melepaskan diri. Kondisinya tak berdaya ketika dengan paksa matanya diikat dengan selai kain dan ia dimasukkan ke dalam mobil oleh Prayoga. Dirasakannya dengan kecepatan tinggi, mobil yang membawanya mulai berjalan. Selang beberapa jam berlalu, mobil berhenti di suatu tempat. Dita berusaha mencoba menganalisa keadaan serta di mana ia berada dengan mata tertutup. Dari kaca jendela yang terbuka, semilir angin menerpa wajah Dita, serta deburan angin terdengar riuh di kejauhan. Tiba-tiba terdengar seseorang yang membuka pintu mobil. Krek!
Saat pintu mobil dibuka, hembusan angin kian kuat menerpa wajahnya. "Di mana aku?" tanya Dita pada pria yang berdiri di depannya saat penutup mata dibuka. "Diamlah, aku akan segera mengurusmu," bentak Prayoga seraya melepas tutup mata Dita. Pria itu sesaat berjalan menjauhi mobil, kepalanya menengok kiri dan kanan, seperti sedang mencari sesuatu. Kesempatan itu digunakan oleh Dita untuk menghubungi Kapten Cahyo. Beruntung ponselnya masih berada di saku, maka ia dengan mudah mengirim pesan suara darurat dan membagikan lokasi. Setelah itu ia pun buru-buru menghapus pesan yang dikirimnya. Di tempat berbeda, Kapten Cahyo menerima pesan Dita. Ia telah menduga bahwa Dita dalam bahaya, segera memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti rencananya. "Himbau petugas yang ada di sekitar lokasi untuk mengevakuasi tempat itu. Siapkan orang bersenjata lengkap. Segera kita meluncur ke sana," seru Kapten Cahyo. Ia berharap inilah saatnya ia bisa menyelesaikan kasus pelik ini. "Siap, Kapten," saut anak buah Kapten Cahyo serempak. Suara deburan ombak tidak mampu menghalangkan kuatnya suara Prayoga yang terus-menerus membentak Dita. Dita sangat ketakutan saat terus-menerus menerima kekerasan verbal dan fisik dari Prayoga. Namun ia tidak bisa melakukan apapun karena tenaga Prayoga begitu luar biasa kuatnya saat menarik tubuhnya dari mobil dan membantingnya ke tanah. "Perempuan sialan, kamu telah mengecoh banyak orang dan memfitnah diriku. Apa maumu?" Geretak Prayoga dengan wajah memerah penuh amarah. "Aku? Maksudnya apa? Aku tak paham." Dita yang kebingungan hanya bisa menatap heran pada Prayoga. "Tak usah bersandiwara, akui saja, ini milikmu bukan?" Prayoga berusaha mendesak Dita untuk mengaku. Ia menunjukkan kalung berbendul bentuk hati berwarna merah tepat di depan wajah Dita. "Mengakulah, ini milikmu kan? Kamu sengaja meletakkan di kamarku, sehingga aku bisa jadi tersangkanya." "Sungguh Prayoga, aku tidak mengerti dengan ucapanmu. Aku tidak melakukan kejahatan apapun." Dita mencoba merampas kalung dalam genggaman. Terjadi keributan antara Dita dan Prayoga. Sementara itu, tanpa disadari oleh Prayoga dan Dita, Kapten Cahyo beserta anak buahnya telah mendekati keberadaan lokasi mereka. Setelah beberapa menit mencari di sekitar lokasi, akhirnya Kapten Cahyo melihat keberadaan orang dengan ciri seperti Dita dan Prayoga saat dua orang tersebut bertengkar hebat. Dita terlihat sangat lemah, ia menjadi bulan-bulanan Prayoga. "Tolong lepaskan aku tidak bersalah. Kamulah yang membunuh Pak Linggar dan Mr. Leon. Kamu membawa aku ke sini karena kamu ingin membunuhku kan? Agar kamu tidak memiliki saksi atas kejahatan-kejahatanmu." Dita berteriak-teriak seraya melepaskan diri, tetapi tetap saja usahanya nihil. "Ah, banyak bicara. Muak aku denganmu." Prayoga dengan ganasnya memukuli Dita. Prayoga, lepaskan Dita, atau ku tembak kau di tempat." Sejenak Prayoga menoleh ke arah Kapten Cahyo, tetapi hal itu tidak menyurutkannya untuk membalas sakit hatinya kepada Dita. Melihat suasana semakin tidak kondusif, Kapten Cahyo mengambil keputusan untuk mengakhiri pertikaian itu dan menyelamatkan Dita. "Dengar aba-aba dariku, bidik pria itu dengan benar. Jangan sampai tembakan meleset." "Siap, Dan." Sesaat mereka bersiap-siap mengambil posisi yang tepat, sehingga tembakan mereka tepat mengenai Prayoga dan tidak melukai Dita. "Tembak!" seru Kapten Cahyo, dibarengi suara letusan senjata api. Beberapa tembakan tepat bersarang di tubuh Prayoga di saat yang tepat. Prayoga terlihat terhuyung dan kemudian tumbang dengan darah yang bersimbah menggenangi tubuhnya. Dita menjerit ketakutan melihat Prayoga ambruk tepat di bawah kakinya. Setelah dirasa Prayoga telah tewas, mereka segera mengevakuasi tempat tersebut, termasuk membawa jasad Prayoga dengan mobil yang telah disiapkan sebelumnya. Kapten Cahyo berusaha menenangkan Dita bahwa semuanya telah usai.
karena ia semakin yakin bahwa tersangka pembunuh dalam kasus yang ditanganinya adalah Prayoga. Seminggu telah berlalu, Kapten Cahyo lega karena kasus pembunuhan Linggar dan Mr. Leon telah tuntas. Dengan meninggalnya Prayoga, tersangka pembunuh Linggar dan Mr. Leon, membuat kasus mereka telah ditutup. Hari itu Kapten Cahyo berniat bertemu dengan Dita. Ia ingin mengucapkan terima kasih kepadanya karena bagaimanapun sedikit banyak Dita telah banyak membuka misteri pembunuhan mereka berdua. Siang itu Kapten Cahyo bertemu dengan Dita untuk makan di sebuah kafe. Setelah berbincang-bincang cukup lama, Dita berpamitan pulang karena akan melanjutkan pekerjaan dan mengurus hal penting yang tidak dapat ditunda. Aku pamit dulu ya, Kapten. Dita membungkuk ingin mengambil kunci mobilnya yang jatuh. Tiba-tiba Kapten Cahyo kaget karena secara tidak sengaja dari balik blus yang dikenakannya, ia melihat Dita memakai kalung berbandul hati berwarna merah di lehernya. Kalung itu? Ucap Kapten Cahyo dalam hati. Ia hanya diam tanpa bermaksud ingin merusak suasana makan siang. Kemudian ia kembali ke kantor untuk memeriksa segala hal tentang Dita, termasuk dari identifikasi dan rekam jejak Dita selama ini. Setelah beberapa jam mencari bersama timnya, Kapten Cahyo baru tahu bahwa selama ini Dita tumbuh besar di sebuah panti asuhan di daerah Jawa Barat. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Kapten Cahyo bergegas melajukan mobilnya ke lokasi panti asuhan itu berada. Sesampainya di panti, Kapten Cahyo disambut oleh ibu panti. Dari beliaulah ia mendapat cerita tentang masa lalu Dita. Ia menemukan fakta bahwa Dita tinggal di panti tersebut sejak usia 10 tahun. Hal ini terjadi karena saat itu perangkat desa menitipkannya ke panti. Ia menjadi sebatang kara setelah terjadi kasus pembunuhan 10 tahun silam yang menewaskan ibu kandung Dita. Pelakunya tak lain adalah ayah kandung Dita sendiri, yang memang memiliki sikap temperamental serta gemar berjudi. Karena telah melakukan pembunuhan terhadap ibunya Dita, akhirnya ayahnya Dita dipenjara dengan vonis yang dijatuhkan hakim, yaitu hukuman seumur hidup. Dari penuturan ibu panti juga terungkap bahwa sebenarnya Dita dari kecil dan merupakan korban KDRT. Ibunya meninggal saat ia mempertahankan kalung berbandul hati berwarna merah yang ingin dijual ayahnya untuk digunakan berjudi dan main perempuan. Menurut pengelola panti, Dita memiliki sebuah bekas benturan pada sisi kepala, sehingga hal itu mempengaruhi kejiwaan Dita. Beberapa kali ia sempat mendapatkan perawatan psikis, karena ada kecenderungan ia memiliki dua kepribadian yang berbeda. Di satu sisi ia terlihat lemah, dan di sisi yang lain, ia terlihat sangat kuat. Bahkan di waktu itu, ia pernah hampir mencelakai penjaga panti, seorang lelaki setengah baya. Saat itu ketika ditanya oleh pengurus panti, ia menjawab bahwa ia tidak suka dengan lelaki setengah baya, karena ia ingat dengan ayahnya. Kapten Cahyo terenyak, jantungnya berdegup kencang. Mungkinkah Dita yang... Setelah mendengar semua fakta dan saksi, Kapten Cahyo segera memeriksa kembali berkas kasus pembunuhan Linggar dan Mr. Leon. Setelah meneliti semua berkas satu persatu, ternyata ia menemukan tersangka pembunuhnya adalah Dita. Semua ciri pembunuh justru berada pada Dita, bukan Prayoga. Kalung berbandul hati berwarna merah itu adalah milik Dita. Kalung yang penuh sejarah menyakitkan baginya. Ia pasti meletakkan kalung berbandul merah berbentuk hati itu di kamar Prayoga, menciptakan kematian Mr. Leon yang seolah-olah dibunuh Prayoga. Kapten Cahyo bungkam sebab kasus telah dianggap selesai. Namun di sisi lain, kebenaran harus diungkap. Kapten Cahyo baru menyadari bahwa yang menjadi pembunuh sebenarnya adalah Dita. Ia melajukan mobilnya mencari Dita di apartemennya. Ternyata ia sudah pamit pergi, pindah keluar kota untuk selamanya. Dan ia juga sudah resign dari kantor tempatnya bekerja. Kapten Cahyo tertunduk lesu saat menahan rasa penyesalan yang begitu dalam. Rasa itu terasa begitu menggumpal di dadanya. Semua itu membuat nafasnya terasa sesak.
Ternyata ia telah begitu teledor karena membuat orang yang tidak berdosa kehilangan nyawa. Saat ini ia juga baru menyadari bahwa Dita telah menjebak Prayoga dengan meletakkan bukti kalung berbandul bentuk hati berwarna merah di kediamannya. Setetes air mata tampak mengalir di ujung pelupuk matanya ketika ia mengenang Prayoga dan rasa penyesalan yang harus ia tanggung seumur hidupnya terasa begitu menyakitkan hati dan perasaannya. Di dalam sebuah pesawat yang terbang di udara, tampak seorang wanita cantik duduk dengan mata terpejam, menikmati perjalanan yang ia tempuh. Senyumnya manis, tetapi penuh misteri yang tersembunyi. Misteri yang menjadi rahasia hidupnya. Dia adalah Pramudita, wanita cantik yang terus tersenyum. Sebuah senyum kemenangan tercipta di bibirnya, seraya tangannya tiada henti memainkan kalung berbandul bentuk hati dan berwarna merah yang melingkar dengan manis di lehernya. Itulah akhir cerita dari Ada Dia di Dalam Diriku yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Wins. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.